Setelah saya menyimak khutbah Huzur yang lalu, Anda biasa mendengarkan khutbah saya? ya Huzur, Oke, baiklah. Silahkan lanjutkan pertanyaannya. karena topiknya adalah pembahasan ilmiah, sehingga di forum ini, Terdapat kemungkinan, karena mata rantai topik masih belum tertutup, sehingga banyak sekali poin-poin yang akan terbuka di masa yang akan datang. Jika Anda menjelaskan suatu poin demi untuk bertambahnya pemahaman, maka manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh audiens saja, bahkan oleh semua orang, dan saya juga akan sampaikan poin tersebut pada kesempatan khutbah yang akan datang. Silahkan lanjutkan pertanyaannya. pada khutbah pertama, yang membahas berkenaan dengan Nurun ala Nur, Huzur telah membahas topik yang sangat ilmiah, bahwa Nur memiliki dua tipe. Pertama, ada yang tersembunyi dan ada yang terlihat, dan terkadang corak yang tersembunyi memiliki daya yang lebih kuat. Dalam hal ini, Huzur memberi permisalan black hole. Black hole tidaklah terlihat, tetapi jika ada suatu benda yang mendekat kepadanya, maka dia akan serta-merta menarik ke dalamnya. Ada satu poin yang terlintas di benak saya. Tampaknya black hole merupakan satu dead star atau bintang mati. Sebuah bintang yang umurnya sudah berakhir dan mati. Otomatis tidak akan ada sinar lagi di dalamnya. Konsep Anda dalam hal ini tidaklah benar. Jika dilihat dari sudut pandang sains, yang terjadi adalah sebaliknya. Pertama-tama, coba Anda pahami kata black. Mantel panjang yang saya pakai ini warnanya hitam. Tapi tidak berarti bahwa di dalamnya tidak ada cahaya. Hal ini disebabkan karena dia menyerap seluruh cahaya ke dalamnya dan tidak membiarkan cahaya-cahaya itu keluar darinya. Kenapa diberikan nama black hole? Karena para ilmuwan berpendapat bahwa dia menyerap sinar X-ray, sinar ultraviolet, dan berbagai macam rays lainnya dengan kuatnya, dan dia tidak membiarkan sinar-sinar itu lolos kembali. Disebabkan oleh kuatnya daya gravitasi. Tidak, daya gravitasi tidak hanya untuk benda-benda padat saja, tapi untuk cahaya juga, black hole menyerap cahaya. Oleh karena itu, meskipun terdapat sinar di dalamnya, tapi tidak dapat terlihat. Dia sendiri tidak kosong dari cahaya, bahkan dalam zatnya terdapat paling banyak cahaya. Tapi karena dia tidak membiarkan cahaya itu lolos, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Inilah yang dimaksud dengan black hole. Sekarang yang perlu Tuhan fahami adalah Rasulullah SAW adalah wujud yang paling bersinar di antara semua sinar. Tapi kenapa beliau memilih bendera yang berwarna hitam untuk Islam? Sekilas tampak aneh. Telah datang seorang nabi yang paling bercahaya di dunia ini dan paling banyak memancarkan cahaya, tapi nabi tersebut justru malah memilih warna hitam untuk benderanya. Alasan utamanya adalah hal itu mengisyarahkan pada penyerapan nur. Muslim adalah orang yang seutuhnya menyerap cahaya ke dalam dirinya, lalu Tuhan menciptakan nur lagi. Itu adalah topik yang berbeda. Walhasil, kalian akan menjadi mukmin sejati jika kalian dapat menyerap cahaya dan mencernanya, sehingga cahaya tersebut menjadi bagian dari wujud kalian. Dalam hal ini, yang menarik adalah kenapa wujud yang paling bercahaya di dalam Islam, yakni Rasulullah, tampak sebagai wujud yang paling hitam bagi orang-orang yang melihatnya. Ini adalah penjelasan yang kedua. Tapi menurut hemat saya, ini adalah penjelasan yang utama. Abu Jahal pun melihat nur itu, yakni Rasulullah SAW, dan Abu Bakar juga melihatnya. Tapi nur itu tampak hitam kepada Abu Jahal, sedangkan bagi Abu Bakar, nur itu tampak sebagai nur. Artinya, untuk melihat nur dibutuhkan mata. Nur itu akan tampak kelam pada mata yang tidak bisa melihatnya. Karena bendera tersebut selalu digunakan oleh Rasulullah pada saat berperang melawan musuh, sehingga ini merupakan pengumuman bagi umat muslim bahwa bendera hitam ini merupakan perwujudan nur. Sedangkan bagi para musuh, hal itu berarti bahwa seperti halnya bendera ini tampak gelap kepada kalian. Coba saja kalian lawan. Meskipun pada zahirnya tampak gelap kepada kalian, yang akan unggul nur inikah atau yang kalian anggap sebagai nur? Ini merupakan pembahasan yang menuntut suatu pendapat menurut sudut pandang masing-masing. Dan dalam dialog yang bersifat ma'rifat, hal-hal tersebut bisa saja masuk. Saya kembali pada pokok masalah yang kita bahas di awal tadi. Dalam hal ini saya hanya ingin memberitahukan bahwa manusia tidak dapat melihat jenis-jenis nur yang memiliki daya yang lebih kuat dengan mata telanjang. Misalnya, sinar X-ray. Sinar X-ray memiliki daya yang lebih kuat dibanding spektrum cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita. Tapi sinar X-ray tidak bisa dilihat. Rasulullah telah menjelaskan topik ini dengan sangat dalam, yakni kenapa Tuhan tidak terlihat. Perlu diketahui bahwa nur yang kita sebut sebagai X-ray, jika mengenai mata kalian secara langsung, maka dia akan membakarnya. Kata ini jugalah yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadis, yakni Tuhan telah menyelubungkan zatnya dengan tabir nur. Jika tabir itu dilepas, maka segala sesuatu akan terbakar dan musnah.
mata yang memandang tidak akan bisa bertahan darinya. Walhasil, kedahsyatan nur juga menjadi tersembunyi. Inilah yang ingin saya sampaikan.